Supriyani. Sekarang ini profesi saya sebagai guru di SDN 25 Rada, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Dan saat ini juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut adalah tayangan pembelajaran siklus 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar buka berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang sempurna. Terima kasih Restu. Sampai duduk, Nak. Nah, baik anak-anak, setiap harinya ya kita harus tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, hikmat sehat untuk bisa hadir di sekolah, melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai anak sekolah. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Rafa sama Sipa. Oh, Rafa, Naira, dan Siva. Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Tolong yang dekat-dekat dari rumahnya Naira, Siva, dan Rafa ya, ditanya nanti kalau pulang kenapa dia tidak hadir, karena tidak ada juga informasinya datang itu. Nanti juga ibu guru akan menelpon orang tuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita harus menumbuhkan rasa semangat. Nah, untuk itu ibu ajak kalian semua berdiri. Nah, kita nyanyi bersama, yel-yel, profil, belajar Pancasila. Sudah siap anak-anak? Siap. Mulai, 1, 2, 3. Kami anak pelajar Pancasila, bercita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, berkebhinekaan kobar selalu, juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa mandiri dan juga kreatif, Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Silakan. Bagaimana pelajaran kita yang lalu? Siapa yang masih ingat tentang apa? Tentang membuat peta pikiran. Nah, hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita yang lalu, membuat peta pikiran. Tetapi sebelum itu, setiap pembelajaran Ibu selalu mengingatkan kepada kalian bahwa ada tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Restu bacakan. Pertama apa? Apa tujuannya, Nak? Melalui Video dan membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menganalisis kata baku dengan benar. Iya, kita nanti akan menganalisis kata baku dengan benar. Lanjut, Salva. Tujuan kedua apa, Nak? Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan benar. Oke, selanjutnya KG. Tujuan ketiga apa, Nak? Melalui kegiatan berdiskusi, siswa
siswa mampu menelaah makna kemerdekaan dan mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan yang tepat. Ya, kita mampu menelaah nanti makna kemerdekaan karena baru-baru kita merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Oke, lanjut. Tujuan keempat sampai seterusnya Ibu yang bacakan ya. Melalui kegiatan mengamati tayangan video, siswa mampu menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyusun laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan mengembangkan dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Dan selanjutnya lagi melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan supaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Nah, ada 7 tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan ini bisa tercapai, makanya itu Ibu minta kalian semua semangat untuk belajar. Sekarang kita masuk pada materi kita. Di sini Ibu minta kalian menyimak video. Setelah menyimak video, ada teks bacaan pada buku kalian di halaman 100. Nah, menyimak video kemudian kalian membaca. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran. Ibu minta kalian menyimak dengan baik karena setelah menyimak video ini ada beberapa pertanyaan yang harus. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Beliau adalah B.M. Diah. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Sahabat cerdas, semua kata yang digunakan pada teks B.M. Diah dan naskah asli proklamasi adalah kata baku. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan B.M. Diah dan naskah asli proklamasi, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Peristiwa yang B.M. Diah. Mengapa B.M. Diah melakukan hal tersebut? Karena B.M. Diah menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi. Siapakah tokoh dalam teks tersebut? Tokohnya adalah melalui Presiden Soeharto. Kapan B.M. Diah mengambil naskah asli proklamasi kemerdekaan? Di mana naskah asli proklamasi? Sahabat cerdas, tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga. Sahabat cerdas, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, dan pembelajaran. Setelah menyimak video tadi, silahkan kalian membuka buku kalian di halaman 100. Bacaan tersebut berkaitan dengan
video yang telah kalian simak tadi. Ya, setelah itu silahkan membuat peta pikiran dengan menggunakan 5W1H. Masih ingat apa itu 5W1H? Nah, coba Salva. Kata tanya yang digunakan untuk membuat peta pikiran ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja itu, Nak? Apa, mengapa, siapa, dimana, bagaimana, dan kapan. Iya, ada 6. Berikan tepuk tangan untuk Salva. Ada 6 kata tanya yang digunakan yang biasa dikenal dengan istilah apa? Iya, 5W1H. Nah, sekarang kalian perhatikan kata tersebut, buat peta pikirannya sesuai isi bacaan yang ada dengan memperhatikan penggunaan kata baku dan kalimat efektif. Oke, silakan bekerja. Oke, baik anak-anak, namanya berdiskusi, jadi kalian harus saling berkolaborasi, bertanya sama temannya, ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat selesai mengerjakan. Silahkan presentasikan hasil kerja kalian. Mulai dari kelompok 1 tentang apa? Pertanyaannya dan silakan. Tanpamu apa jadi? Apa yang disimpan oleh BM dia? Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya. Apa yang disimpan oleh BM dia dalam teks bacaan itu adalah apa yang disimpan? Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Mengapa? Buat pertanyaannya, Nak, dan jawabannya. Mengapa BM dia menyusun teks proklamasi tersebut? Dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Iya, mengapa BM dia menyimpan teks proklamasi tersebut? Karena BM dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Siapa yang mengajukan naskah tersebut dipinjam oleh Arsip Nasional Presiden Soeharto. Oke, silakan. Siapa yang mengajukan naskah tersebut disimpan di mana? Di Arsip Nasional. Siapa yang mengajukan? Bapak Presiden Soeharto. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Kata tanya bagaimana? Bagaimana keputusan BM dia? Keputusan BM dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian tersebut. Iya. Bagaimana keputusan BM dia? Nah, keputusan BM dia sangat tepat karena itu bisa menjadi sejarah bangsa. Ya, karena itu yang terlihat naskah aslinya adalah coretan langsung, goresan penanya langsung Bapak Insinyur Soekarno. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok 5 menggunakan kata kapan. Kapan BM dia mendapatkan naskah asli proklamasi? Ketika ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Iya, kapan BM dia menyerahkan naskah proklamasi tersebut? Ketika apa? Ketika ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, masih ada satu kata tanya. Oke, siapa? Kelompok yang mana mau? Di mana BM dia mengambil teks proklamasi tersebut di tong sampah? Iya, di mana BM dia mengambil teks proklamasi tersebut? Menurut teks bacaannya, di mana? Di tong Di tong sampah. Oke, baik anak-anak. Setelah
setelah tadi kita membuat peta pikiran, lanjut materi kita hari ini yaitu menjawab pertanyaan pada tabel ya tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Menganalisis hewan dan tumbuhan, di mana habitatnya dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Sudah menyimak video berikut? Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3, Mopel IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya, sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk Video tentang apa anak-anak? Tentang manfaat tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Tunggu dulu, kayaknya semangatnya kurang deh. Kita tepuk semangat dulu sama-sama. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih anak-anak. Setelah menyimak video tentang manfaat hewan dan tumbuhan, silahkan mengerjakan LKPD ya. Setelah mengerjakan LKPD, seperti tadi, presentasikan jawaban kalian melalui perwakilan kelompok. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. LKPD ada identitas kelompok. Silakan tulis kelompok berapa dan tulis nama anggota kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Semuanya, kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai 5. Perwakilannya maju ke depan. Baik, anak-anak semua ya. Di depan kalian sudah ada teman-teman kalian dari perwakilan masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ibu mulai dari kelompok 1, silakan.
tanaman berbau, habitat di kebun atau di sawah, bukan bagi manusia untuk ibadah di sawah. Nama tumbuhan jahe, habitat di tanah atau di kebun, tempat bagi manusia dapat mengobati penyakit batuk. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya, hasil kelompok 2. Ayam. Kasih tahu suaranya Naila. Nama hewan ayam. Habitat di darat, tempat bagi manusia dapat dikonsumsi daging dan susu. Oke, kalau tumbuhannya? Jahe, nama tumbuhan jahe, habitat di darat dapat mengobati batuk. Oke, selanjutnya kelompok 3. Suara tanah. Oke, kelompok 4. Hasil diskusinya apa? Iya, sawi, tumbuhan habitatnya di mana? Di darat, sebagai bahan makanan dan sumber. Nama hewan ikan, ikan di air bermanfaat sebagai manusia, sebagai bahan makanan. Jahe, ikan di darat, bermanfaat bagi manusia, untuk mengobati batuk. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, itu tadi ya hasil presentasi dari teman kalian mengenai manfaat apa? Manfaat tumbuhan dan hewan dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan LKPD, tadi kan tugas kelompok. Sekarang seperti biasanya ada tugas mandiri. Nah, masing-masing dari kalian mengerjakan secara sendiri-sendiri, kemudian mengumpulkan nanti hasil pekerjaannya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Nah, baik anak-anak, Ibu berterima kasih kepada kalian karena telah menyelesaikan tugas hari ini dengan penuh semangat ya. Setelah kalian menyelesaikan tugas evaluasi tadi, sekarang kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ayo, kata baku, manfaat hewan dan tumbuhan, apalagi tentang BMD dan naskah proklamasi jadi makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang atau tidak? Selanjutnya, Ibu minta kalian tetap belajar dengan giat ya. Belajar dengan giat, apalagi sekarang kalian sudah duduk di kelas 6. Bulan depan kita akan mengikuti ulangan setengah semester. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sebelum menyelesaikan pembelajaran kita
menyeberang lalu lintas. Menyeberang jalan, perhatikan kiri kanan sebelum menyeberang supaya bisa selamat sampai di rumah. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.